Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Bagaimana kabarnya Waalaikumsalam. nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu Mei. Bu Mei, apa kabar nih hari ini? Luar biasa, Bu Dian. Alhamdulillah. Saya juga baik, Bu. Ada apa ya dengan Bu Dian? Kok sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Mohon maaf, Bu Mei, hari ini sedang sibuk apa tidak, Je? Oh, tidak, Bu Dian. Kebetulan hari ini saya sedang santai. Memang ada apa ya, Bu Dian? Saya ingin ngobrol sebentar saja. Soalnya saya punya permasalahan, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan jika Bu Mei tidak sibuk. Baik, Bu Dian. Apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini, Bu Dian? Saya mempunyai permasalahan Dumai dengan anak didik saya di kelas 10 ketika pembelajaran informatika, di mana mereka itu menganggap pembelajaran informatika itu sangat sulit karena apa? Di jenjang sebelumnya kelas 10 itu di jenjang SMP mereka itu tidak ada mata pelajaran informatika. Nah, ketika di SMA itu mendapat materi informatika, mereka merasa sangat sulit. Bahkan mereka ketakutan tidak bisa mengoperasikan komputer. Memegang mouse saja mereka sudah kesulitan. Begitu, Bu. Oh, jadi Bu Dian merasa bahwa anak-anak itu kesulitan memahami pembelajaran informatika karena mereka tidak pernah mendapatkan pembelajaran informatika di jenjang sebelumnya ya. Terus, apa tujuan yang ingin Bu Dian dapatkan di akhir percakapan ini? Iya, Bu. Saya mempunyai keinginan, Bu, mempunyai tujuan bagaimana agar anak didik saya itu bisa menyukai pembelajaran informatika. Saya ingin mereka mempunyai pemikiran bahwa pembelajaran informatika itu menyenangkan dan sangat penting karena kita tahu kan Bu, untuk saat ini perkembangan teknologi itu semakin pesat sekali. Semuanya itu serba online. Oke, baik. Menurut Bu Dian, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang seperti apa ya, Bu ya? Menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa, Bu. Jadi mereka itu merasa tidak bosan di kelas, menciptakan suasana belajar yang positif agar mereka merasa nyaman dan tertarik untuk pembelajaran informatika. Nah, agar juga mendukung suasana yang tidak menakutkan di kelas ataupun di pembelajaran. Uh, jadi siswa itu merasa diterima, dihargai, dan bisa bebas mengekspresikan dirinya. Ya, betul sekali Bu Dian bahwa dengan suasana kelas yang positif bisa membangkitkan serta motivasi siswa untuk dapat aktif dalam proses pembelajaran di kelas kita. Nah, menurut Bu Dian, bagaimana cara siswa dapat mengekspresikan diri terhadap pembelajaran informatika? Mungkin dengan melibatkan siswa dalam proyek kolaboratif uh, dapat uh, membantu mereka mengekspresikan diri dengan keterampilan bekerja sama dengan teman sekelas. Mungkin anak-anak itu nyaman bekerja dengan temannya. Uh, karena itu mungkin saya bisa menerapkan metode tutor sebaya. Hmm, Jadi siswa itu yang merasa kesulitan itu bisa dibantu oleh teman yang lebih memahami materi iya. sehingga tidak ada anak yang merasa tertinggal seperti itu, Bu. Iya, baik Bu Dian. Nah, selain menggunakan metode tutor sebaya, ya, yang seperti dijelaskan Bu Dian tadi, apakah ada cara lain yang dapat
Ibu Dian gunakan untuk memperkenalkan elemen-elemen penting dalam pembelajaran informatika, Bu Dian? Saya akan mengubah apa ya, metode atau media pembelajaran saya kali ya Bu ya. Iya, Bisa saya tambahkan dengan metode pembelajaran berupa games, memasukkan betul. permainan lah dalam pembelajaran, Iya. sehingga pembelajaran itu uh, akan sangat menyenangkan. Serta Begitu. menarik ya, Bu Dian ya tentunya Iya, ya. betul sekali. Iya. Apa langkah selanjutnya yang bisa Ibu Dian ambil agar anak-anak itu lebih menyukai pembelajaran informatika atau senang atau terbiasa menggunakan komputer, Bu Dian? Mungkin dengan perkenalkan komputer melalui kegiatan bermain game edukasi dalam pembelajaran, bisa dengan menggambar digital atau membuat animasi sederhana. Oh iya Bu, saya punya aplikasi Scratch. Aplikasi Oh, Scratch itu media untuk membuat pemrograman berupa game. Mereka sangat menarik bisa itu, Bu Dian. membuat cerita atau game sesuai dengan keinginan mereka. Nah, atau mungkin kita ajarkan anak-anak yang mereka kan familiar dengan apa smartphone mereka ya. Jadi Iya, mungkin saya bisa mengajarkan mereka dengan menggunakan smartphone smartphone mereka. tadi. Begitu. Dengan memanfaatkan smartphone yang mereka miliki ya, Bu Dian ya. Itu Baik, Bu Dian. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan nih, Bu, apa yang Ibu Dian lakukan untuk dapat membangkitkan semangat anak untuk pembelajaran informatika agar pembelajaran tersebut bisa menyenangkan? Mengadakan sesi pembelajaran interaktif dengan game edukasi tersebut ya, membuat anak-anak itu tertarik pada konsep dasar pemrograman melalui game. Jadi itu dengan platform atau aplikasi yang tadi saya jelaskan itu Bu, saya menggunakan Scratch mungkin ya. Jadi anak-anak bisa bermain sambil belajar. Jadi anak-anak yang mungkin nanti merasa pembelajaran informatika itu sangat sulit, ternyata mindsetnya itu salah bahwa untuk pembelajaran informatika itu bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan dan lebih apa ya, anak-anak bisa termotivasi ya, Bu ya. Ya. Oke, apa komitmen Bu Dian nih dalam melaksanakan rencana, dukungan yang dibutuhkan dan kapan itu akan dilakukan? Komitmen saya itu membangkitkan semangat Bu anak-anak dalam pembelajaran informatika, yaitu dengan mengimplementasikan Hmm, metode pembelajaran yang menyenangkan dan relevan untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar informatika. Nah, dukungan yang saya butuhkan itu adanya sumber daya teknologi ya, seperti komputer. Nah, anak-anak kalau belajar praktek pasti akan sangat senang sekali ya. Jadi untuk laboratorium komputer itu sangat saya butuhkan dengan perangkatnya. Kemudian untuk waktu pelaksanaan akan saya lakukan mulai minggu depan Bu ya. Dimulai dengan memperkenalkan aktivitas pembelajaran yang interaktif tadi berdasarkan game edukasi, itu kemudian di awal 2 minggu pertama nanti akan saya lakukan respon melihat respon lah siswa tersebut atas metode baru atau penyesuaian bila diperlukan oleh anak. Nah, iya, seperti itu. iya, Bu Dian. Eh, di titik ini, di akhir sesi ini ya Bu Dian ya, apa yang Ibu Dian dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Bu Dian? eh, Menyadari betapa pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, Dumai, Iya, dan bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. menyenangkan, efektif ya.
Bahkan pembelajaran informatika itu harus dirancang dengan cara yang menyenangkan, ya, Betul sekali, Pujian. Ya. agar siswa lebih Termotivasi. termotivasi dan Yeay. tertarik. Baik. Nah, seperti itu, Bu. Oke, Pujian. Alhamdulillah, Pujian. Eh, kita sudah bisa, Budian juga sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita pada siang ini. Mudah-mudahan rencana Budian akan membuahkan hasil yang akan dimulai pada minggu depan ya Bu ya, seperti yang Budian tadi katakan. Iya, Jangan lupa Budian untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya nanti ya. iya, Nantinya Bu. bisa dijadikan refleksi serta contoh teman yang lain. Jadi tetap semangat Budian. Semangat pokoknya demi anak-anak bangsa. Betul sekali, semangat. Semangat. Terima kasih Bu Mai sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami selama ini. Bisa akhirnya saya sudah menemukan solusinya, jadi lega rasanya Bu Mai. Iya, Budian sama-sama. Kita saling sharing, saling memberikan solusi. Tidak mengganggu waktunya ya Bu ya. Tidak, sangat aman tidak. Terima kasih Bu Mai. Ya, sama-sama Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan kita mulai coaching untuk kasus yang kedua. Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Budian nih pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Mai. Ngomong-ngomong nih, ada apa Bu Mai? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan pada siang hari ini. Iya, iya Bu. Mohon maaf nih Budian, hari ini Budian sibuk tidak? Mudah-mudahan Oh, Budian tidak sibuk ya. sama sekali tidak Bu. Kebetulan ini saya sedang santai. Memang ada apa Bu? Kalau mau ingin diobrolkan, silahkan. Iya, maaf Budian, saya mau ngobrol sebentar. Kemungkinan 10 sampai 15 menit lah. Soalnya saya sedang bingung, Bu. Ada sesuatu yang saya mau bicarakan jika Budian tidak sibuk. Oh, rupanya tidak sibuk sama sekali. Nah, apa tujuan dari obrolan kita ini, Bu? Iya Budian, begini Bu. Saya tuh mau cerita untuk kondisi anak di era sekarang itu berbeda dari tahun yang sebelumnya Budian. Entah mengapa itu mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan Bu antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan saja pun masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar uh, pembelajaran itu terkesan mereka tuh nggak mau bareng atau kerjasama. Jadi itu saya merasa bingung, Budian. Oke, jadi Bu Mai itu merasa bingung ketika keadaan murid itu belum ada rasa kebersamaan dan kerjasama kelompok gitu. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran, betul begitu ya? Iya, betul sekali, Budian. Maka dari itu, saya minta solusi buat Budian. Oke, baik Bu Mai. Nah, tadi Bu Mai mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran Ibu. Nah, menurut Bu Mai, idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa ya? Iya, ya saya itu menginginkan mereka dapat melaksanakan pembelajaran yang sangat
baik dalam hal tugas, pengerjaan tugas itu secara berkelompok, secara aktif bersama-sama, atau bisa saling kolaborasi, Bu, agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Begitu, Bu Dian. Ngomong-ngomong Bu Mei, apa yang sudah Bu Mei lakukan agar murid-murid itu bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Ya, Bu Dian. Sebenarnya saya itu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar saya yang menjadikan anak aktif bersama, Bu. Tapi ya, seperti itu, Bu. Oh, jadi anak-anak masih belum bisa bekerja sama ya, karena Bu Mei sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus, Bu. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Nah, namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid itu belum sepenuhnya muncul ya, Bu Mai. Ya. Nah, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bu Mai sekarang dalam mencapai tujuan itu? Inginnya sih paling tidak saya di posisi yang nomor 7, Bu Dian. Oke, baik. Nah, kira-kira selain metode diskusi tadi ya, pasti ada cara lain nih. Kira-kira apa cara lain untuk mencapai tersebut, Bu Mai? Ya, mungkin saya harus memotivasi anak sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran itu ada penilaian sikap, saya tekankan lagi, Bu. Dan di akhir kegiatan itu ada kegiatan refleksi, saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Oke, Bu Mai. Itu pada waktu pembelajaran. Ya, kalau di luar pembelajaran bagaimana itu? Ya, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam kompetisi, Bu. Dan sering akan diadakan permainan untuk mengenalkan tema, mengenal teman lebih dalam lagi. Wah, luar biasa sekali Bu Mai ini. Eh, Mengadakan semacam kompetisi ya, adakan permainan. Jadi mereka akan lebih mengenal temannya lebih dalam ya Bu Mai. Nah, kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, saya akan memasukkan motivasi yang sebelum kegiatan inti pembelajaran, saya informasikan ke anak bahwa sikap bekerja sama atau berkolaborasi yang baik itu merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir itu ada refleksi Budian. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama serta kekompakan anak. Nah, kira-kira Bu Mai, jangka waktu yang dilakukan itu kira-kira berapa ya? Kira-kira itu 1 sampai 2 minggu, Bu, mungkin. Hmm. Terus apa komitmen Bu Mai terhadap rancangan aksi tersebut? Saya akan membuat modul ajar dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap kemudian. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu gitu, Bu Dian. Oke, baik. Jadi modul ajar Bu Mai itu tadi menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap, ya Bu ya. Nah, Iya. keterampilan dan pengetahuan itu akan memberikan motivasi mereka dan pembelajaran juga dilakukan di luar ya dengan permainan untuk melatih kebersamaan bergu. Nah, Nggih. oke, Bu Mai. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Mai merencanakan pembuatan modul ajar tersebut? Karena di
sini itu guru itu harus membuat perangkat pembelajaran sendiri ya Bu ya. Jadi nanti saya akan membuat sendiri Bu modul ajarnya itu. Lalu biasanya saya meminta untuk ditelaah teman sejawat, barangkali ada revisi seperti itu. Sip, betul sekali, Bu Mei. Nah, jadi kolaborasi dengan teman sejawat itu sangat dibutuhkan ya Bu ya untuk bisa merevisi kegiatan kita. Nah, menurut Bu Ya, Mai, ya. apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Iya Bu Dian, dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide dan solusi tentang masalah yang terkait murid-murid saya hadapi itu, kemudian belum bisa kompak, belum bisa saling kerjasama atau berkolaborasi ketika berdiskusi secara berkelompok. Alhamdulillah ya Bu Mai, sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Bu Mai akan membuahkan hasil ya Bu. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Pasti. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh teman lainnya, Bu. Terima kasih ya Budian. Budian sudah dengan sudi merelakan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, memberikan solusi terkait di dalam pembelajaran saya, dan serta sudah memecahkan masalah yang sudah saya hadapi, Budian. Oke, sama-sama Bu Mai. Tetap semangat pokoknya ya Bu, demi anak-anak kita. Bagaimana kita bisa membuat anak itu menjadi termotivasi dengan pembelajaran kita dan bisa untuk berkembang ke depannya. Ya. Oke, hmm, Oke ya, terima kasih ya Budian untuk selebihnya dan atas waktunya. Oke Budian, sekian dulu ya Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.